Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika luas persegi. Menghitung luas persegi. Kita amati terlebih dahulu gambar yang nampak pada layar. Nah, di gambar terlihat bentuk bangun persegi. Nah, cara menghitung luas persegi ada dua cara. Yang pertama, dengan cara menghitung banyaknya petak satuan. Banyaknya petak satuan yang nampak pada gambar bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, artinya luasnya itu adalah 9 satuan luas. Yang kedua, dengan cara menggunakan rumus persegi. Rumus persegi yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, kita ambil contohnya yang gambar ini. Sisinya itu berapa? Seperti yang kalian ketahui bahwa sifat dari bangun persegi itu memiliki sisi yang sama. Ya. Jadi kita lihat ada berapa petakkah setiap sisinya? 1, 2, 3. 3 petak. Kanan pun 3 petak, sisi bawah pun 3 petak dan sisi kiri pun 3 petak. Jadi di sini sisinya adalah 3 satuan persegi. Yang ditanyakan adalah luasnya. Kita jawab dengan memasukkan rumusnya, yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi. Jika kita sudah memasukkan rumusnya, tinggal kita mengubah simbol dari S, yaitu sisi, dengan angka yang telah diketahui. Di sini angka yang diketahuinya adalah angka 3. Jadi luas sama dengan 3 dikali 3. Dan hasilnya adalah 9 satuan luas. Sama saja dengan tadi cara menghitung petak satuannya. Jika berbentuk soalnya seperti ini. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, contoh yang pertama, nampak di layar itu gambar berbentuk persegi yang sudah ada petak-petaknya, petak perseginya. Nah, yang ditanyakannya, berapakah luas bangun persegi KLMN? Cara penyelesaiannya boleh dihitung dengan cara yang tadi sudah dibahas, yaitu menghitung isi dari bangun persegi yang sudah berbentuk petak-petak. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini bisa dihitung langsung. Luasnya itu adalah 16 satuan luas. Ataupun dengan cara menghitung menggunakan rumus yang perlu diketahui, yaitu sisinya adalah 4. Ya, setiap sisinya ada 4 petak. Sehingga sisinya itu 4 satuan persegi. Yang ditanyakannya, dilihat kalimat tanyanya adalah berapakah luas bangun persegi KLM? Jawab, kita masukkan rumus.
luas sama dengan sisi kali sisi. Jika sudah dimasukkan rumus, kita rubah simbol yang tadinya S menjadi angka yang telah diketahui, yaitu angka 4. Jadi luasnya itu 4 dikali 4 adalah 16. Sama ya hasilnya dengan tadi yang dihitung setiap satuan perseginya dengan hasil yang menggunakan luas. Kita lihat lagi untuk contoh kedua, gambarnya itu tidak berbentuk petak persegi tetapi sudah memiliki nilai sisinya. Nah, di sini yang ditanyakannya berapakah luas bangun persegi di samping? Kita perlu ketahui bahwa sisinya di sini adalah 5 cm. Yang ditanyakannya ini kalimat tanyanya berapakah luas bangun persegi di samping, dan jawab kita jangan lupa memasukkan rumus. Rumus mencari luas persegi adalah L sama dengan S dikali S, atau luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, seperti tadi kita ubah simbol sisi atau simbol S-nya dengan angka yang sudah diketahui, yaitu angka 5. Jadi luasnya adalah 5 dikali 5 adalah 25 cm persegi. Bisa dilihat ya, di sini ada simbol pangkat 2 ya, cm 2. Nah, 2 itu menyatakan persegi. Di sini yaitu luasnya. Jadi luas bangun persegi di samping adalah 25 cm persegi. Jangan lupa menggunakan tanda 2 ini. Kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana mencari luas jika satuan luasnya berbeda? Ya, Ibu contohkan dengan menggunakan soal cerita. Di sini, Nafisa memiliki 40 ubin untuk menutupi lantai rumahnya. Dengan panjang sisi ubin 80 cm. Berapa luas lantai dalam meter persegi yang dapat ditutupi oleh ubin tersebut? Penyelesaiannya itu melalui dengan 3 tahap. Kita perlu ketahui dulu ya, tadi Nafisa memiliki 40 ubin. Sisinya, panjang sisinya itu 80 cm. Nah, yang ditanyakannya tinggal kita lihat kalimat tanyanya. Di sini berapa luas lantai dalam meter persegi yang dapat ditutupi oleh ubin tersebut? Nah, langkah pertama kita jawab dengan cara mencari luasnya terlebih dahulu ya. Luas lantainya ini kita masukkan rumusnya. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Kita tinggal mengganti simbol S atau sisi dengan angka yang telah kita ketahui, yaitu 80 cm. Dan hasilnya ya 80 dikali 80 adalah 6.400 cm persegi. Ada pangkat 2 ya, ini sudah berbentuk satuan luas ya. Dan langkah kedua kita hitung ya lantai yang dapat ditutupi oleh ubin. Kita tinggal mengalihkan hasil dari luasnya ke ubin yang dimiliki oleh Nafisa, yaitu 40. Jadi 6.400 cm persegi dikali 40 sama dengan 256.000 cm persegi. Nah, cm persegi. Karena yang dimintanya berbentuk satuan luas meter persegi bukan cm persegi, sehingga kita perlu mengubahnya
mengubah satuan luasnya. Nah, kita lihat di layar nampak ada tangga satuan luas. Sebenarnya ini dari kilometer persegi, hektometer persegi ya. Tapi Ibu gunakan 3 tangga karena hanya mengubah sentimeter persegi ke meter persegi. Nah, berbeda dengan satuan panjang, setiap langkahnya ini dikalikan 10 ya. Kalau satuan panjang diawali dengan 1 dikali 10, 10 dikali 10. Nah, ini diawali dengan 10 awalnya. Nah, kita mulai karena mengubah dari sentimeter persegi. Kita mulai dari sini 10 dikali 10 ya, ke desimeter persegi adalah 100. 100 dikali 10 adalah 10.000. Nah, jadi langkah ketiganya kita mengubah sentimeter persegi ke meter persegi dengan cara membagi, karena dari tangganya itu naik ke atas sehingga dibagi. Jadi 256.000 cm persegi dibagi 10.000, hasilnya 25,6 meter persegi. Sudah berubah ya, dari sentimeter persegi menjadi meter persegi karena dibagi dengan angka 10.000. Nah, cara menghitungnya boleh menggunakan bagi kurung atau dengan cara menggeser koma, boleh juga ya. Di sini ada 10.000 ini memiliki 4 ya nolnya, sehingga menggeser 4 langkah. 1, 2, 3, 4, sehingga si komanya akan berpindah di depan angka 6. Jadi 25,6 dan nolnya hilang. Ya, hilang. Sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Mencari sisi persegi jika diketahui luasnya. Nah, ini yang dicari sisinya ya. Perlu diingat bahwa luas persegi merupakan perkalian dari 2 sisi. Ya, luas persegi tadi rumusnya adalah sisi dikali sisi. Jadi perkalian antara 2 sisi. Maka luas persegi merupakan perkalian antara 2 bilangan yang sama. Jadi jika sisinya angka 3, berarti angka 3 tersebut dikalikan dengan 3. Karena perlu diingat bahwa sifat dari bangun persegi itu memiliki sisi yang sama. Jadi tadi jika sisinya 3, 3 dikali 3. Ya, atau bisa dilihat, nah ini luas daerah persegi ini sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 2 ya. Jadi berhubungan dengan perpangkatan karena dikalikan dengan bilangan yang sama. 2 bilangannya sama ya ini. Sehingga muncullah atau sama saja dengan sisi pangkat 2. Bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat artinya mengalihkan bilangan itu dengan dirinya sendiri. Supaya lebih jelas, Ibu contohkan. Di sini 10 pangkat 2 sama dengan, nah bukan 10 dikali 2, tetapi 10 dikali 10 karena dikalikan dengan bilangan dirinya sendiri. Dan hasilnya adalah 100. Karena perpangkatan 2 itu kebalikan dari akar kuadrat, bisa dibuktikan dengan cara akar kuadrat. Di sini tadi yang 100 hasilnya itu menjadi akar kuadrat 100. Berapakah? Nah, di sini hasilnya adalah 10. 10 itu dari mana? Kita lihat di tabel pun dapat dilihat ya. Ini 10 pangkat 2, 10 dikali 10 adalah 100 ya. Ini yang ada di tabel itu
semuanya dikalikan dengan bilangan yang sama. 1 pangkat 2 itu 1 dikali 1, hasilnya 1. 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2, hasilnya 4. 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, hasilnya 9. Dan seterusnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, caranya bisa juga dicari dengan kita membagi 2 akar kuadrat ini. Nah, kita lihat angka 1 ini. Nah, bilangan pangkat yang hasilnya tidak lebih dari 1 nih ya, adalah pangkat 1 pangkat 2. Berarti ini adalah 1. Nah, jika 0 ini adalah 0. Jadi akar kuadrat dari 100 adalah 10. Kalau kebalikannya adalah 10 pangkat 2. Kita lanjutkan kembali. Nah, contoh soal ya dapat dilihat di layar. Sebuah karton berbentuk persegi memiliki luas 169 cm persegi. Ini pangkat ya, persegi. Nah, yang ditanyakannya berapakah sisi karton tersebut? Kita dapat mencarinya dengan menggunakan akar kuadrat. Ya, penyelesaiannya dapat menggunakan dengan akar kuadrat dengan membagi 2 ya bilangan ini. Nah, kita cari seperti yang tadi di sini hasilnya 13. 13 dari mana 13 ini? Ayo kita simak. Nah, kita lihat di sini tadi angka 1. 1 ini kita lihat dari tabel perpangkatan atau pangkat 2. Pangkat berapa yang hasilnya tidak melebihi 1? Ya, tidak melebihi. Di sini berarti 1 pangkat 2. Ya, kalau 2 pangkat 2 itu 4, sudah melebihi angka 1. Jadi di sini kita tulis 1. Nah, sekarang jika kita sudah mengerjakan yang depannya, kita lihat yang belakang. Kita bandingkan terlebih dahulu karena di sini tekniknya itu dengan melihat hasilnya ya, hasil perpangkatan. Di sini 9. Nah, di sini yang angka belakangnya ada 9 itu ada 2 ya perpangkatannya, yaitu 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. Nah, di sini perlu kamu ketahui bahwa untuk kita mengambil angka yang mana yang menjadi jawaban, kita bandingkan tadi yang angka 1 ini kan menghasilkan 1. Nah, 1 ini kita bandingkan dengan yang akan dicari yaitu angka 9. 1 dengan 9 itu berarti 1 itu lebih kecil, sehingga kita ambil angka yang hasilnya ada belakangnya itu 9 yang kecil. Berarti di sini adalah pangkat 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2, sehingga dari angka 9 ini dihasilkan 3 ya. Sehingga hasil dari akar kuadrat 169 adalah 13. Seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa akar kuadrat itu kebalikan dari pangkat 2 ya. 13 pangkat 2 artinya 13 dikali 13 dikalikan dengan bilangan yang sama dan hasilnya adalah 169. Ya, ini untuk pembuktiannya. Supaya lebih paham lagi, kita lihat contoh kedua. Seandainya sebuah karton itu luasnya angkanya lebih besar lagi ya, 1024 ya. Kita cari dengan cara akar kuadrat ya. Kita bagi akar kuadrat ini menjadi 2 bagian. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang 10 ini. Angka 10 ini, lihat perpangkatan ya, tabel pangkat 2 ini. Pangkat berapa yang hasilnya tidak melebihi angka 10? Itu boleh 10 kalau ada, kalau tidak ada berarti kurang
boleh ya, tapi jangan melebihi. Nah, di sini kita lihat ya, 1/2 adalah 1, 2/2 adalah 4, 3/2 sama dengan 9, dan 4/2 sama dengan 16. Kalau 16 kelebihan ya, kita ambil yang sebelumnya yaitu 3, 3/2. Berarti, nah ini nilainya adalah 3. Nah, setelah ini kita bandingkan terlebih dahulu dengan yang akan dicari, bilangan yang akan dicari kembali yaitu angka 4 ya. Kita lihat di tabel pangkatnya di sini yang hasilnya 4 itu ada 2/2 yang belakangnya 4 ya, dan 8/2. Nah, ada 2. Kita jangan bingung tadi caranya, yaitu dengan cara membandingkan. Tadi hasil dari 10 itu 3 kita bandingkan dengan yang dicari itu 4. 3 dengan 4 itu berarti 3-nya itu lebih kecil, berarti kita ambil yang lebih kecil. Artinya ini kita ambil yang angka 2-nya ya, 2/2. Nah, sehingga ini di sini angka 2. Dan hasil dari akar kuadrat 1024 adalah 32. Nah, karena akar kuadrat itu kebalikan dari pangkat 2, kita bisa membuktikannya. 32 di pangkat 2, 32 dikali 32 hasilnya adalah 1024. Paham ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjutkan kembali. Mencari sisi persegi dengan menggunakan cara faktorisasi. Nah, perlu diingat ya, faktorisasi sudah dibahas di semester pertama pada saat mencari KPK atau EPB. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari sisi persegi. Ya. Ibu contohkan di sini. Sebuah bangun datar berbentuk persegi memiliki luas persegi 400 meter persegi. Berapakah sisi persegi tersebut? Ini caranya bisa dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, tadi yang diketahuinya itu adalah luasnya ya. Luasnya itu 400 meter persegi. Nah, yang ditanyakannya berapakah sisi persegi tersebut? Nah, kita lihat 400 sama dengan, nah di sini yang dibutuhkan untuk mencari itu pohon faktor ya di sini. 2 dikali 200 ya adalah 400. Nah, ini sebenarnya pohon faktornya belum beres, di sini masih bisa ya, bisa diteruskan. Hanya yang dibutuhkan ini saja sebagai contoh. Nah, bisa juga sama juga dengan di sini. Nah, 2/2 dikali 100, 2/2 dikali 100 ya. Atau di sini ditulis 2 dikali 2 dikali 100. Nah, ini kita gunakan akar ya, akar kuadrat 400 sama dengan, nah ini tadi. Nah, ini sebenarnya 4, maaf ya. Ini akar 4. Tadi akar 4 itu dihasilkan dari ini 2 kali 2 atau 2/2 ya. Nah, yang 100 kita tulis ya, akar 100. Nah, akar kuadrat dari 4 itu 2 dan akar kuadrat dari 100 itu adalah 10. Jadi 2 dikali 10 adalah 40 meter. Jadi sisi dari bangun
persegi yang luasnya 400 meter persegi itu adalah 40 meter. Jadi setiap sisinya itu jika digambar ini 40 meter ya. Mungkin itu pembahasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.